Pendri. Alhamdulillah sehat Pak ya. Alhamdulillah, semangat. Apa ya? Semangat luar biasa. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati juga Ibu Dr. Delismar SPD MPD yang berlaku sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Bu Del. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Oke. Selanjutnya tentu saja yang sama-sama kita banggakan tentunya moderator kita pada malam hari ini. Halo Pak Amir. Pak Amir sehat? Halo Pak, trouble ini sedikit. Oke. Semangat Bapak. Lupa saya menyapa Pak Budi. Lupa juga. Oke. Dimaklumi ya Pak Budi ya, karena memang kondisi jaringan. Maklum. Aman. Oke, siap. Selanjutnya yang saya banggakan tentunya Bapak Ibu guru hebat yang hadir hari ini sangat luar biasa. Saya menyimak tadi dari Sabang sampai Merauke nih sepertinya, dari Sulawesi. Nggak tahu nih, ada yang dari Sorong nggak nih? Ya tadi paling jauh kalau di timur saya lihat Sulawesi, kalau dari barat di Aceh ya. Yang penting Bapak Ibu semuanya tetap semangat, salam sehat dan selamat datang di Jambi tentunya. Bapak Ibu yang saya banggakan, pertama-tama izinkan saya menyampaikan salam maaf dari ketua kami yaitu Ibu Siti Aisyah yang sejatinya beliau ingin hadir bersama Bapak Ibu hari ini pada malam hari ini. Namun karena beliau masih dalam perjalanan, saya dapat telepon dadakan menjelang maghrib. Beliau telepon agar bisa menyampaikan salam maaf kepada Bapak Ibu karena beliau tidak bisa hadir. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Pendri atau dikenal juga Yul Pendri. Pada malam hari ini saya sangat istimewa rasanya karena mohon maaf nih Pak Amir agak sedikit lama ini saya ingin menyapa nih karena ada guru saya di sini ternyata di mana di sini saya lihat ada tadi dari Lubuk Basung Kabupaten Agam. Selamat malam Bu Wina, saya alumni SMP 3 Lubuk Basung Kabupaten Agam. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi bagi kita dan saya bisa reunian nih dengan guru saya waktu SMP. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan tentunya Bapak Ibu semua. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya IGI secara konsisten berfokus pada peningkatan kompetensi guru. Dalam hal ini, sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui, di IGI Provinsi Jambi sendiri, ada namanya tim Seginjai yang dipelopori juga oleh Pak Suhardi. Pak Suhardi ini sangat luar biasa, namun pada saat ini sepertinya beliau masih terkendala dengan jaringan, ya Pak, hingga saat ini. Itulah Bapak Ibu. Dengan adanya tim Seginjai ini, IGI akan mewadahi semua Bapak Ibu guru dalam hal peningkatan kompetensi tentunya. Hal ini juga seiring dengan program pemerintah di mana guru itu dituntut untuk profesional, upgrade sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Begitu Pak Budi ya, sesuai dengan kurikulum merdeka tentunya. Di mana Bapak Ibu pada kesempatan hari ini sudah berapa kali ya ini agenda Seginjai. Intinya Bapak Ibu yang saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah senantiasa mengikuti aktivitas atau sharing pengalaman, sharing ilmu, serta belajar bersama-sama di Ikatan Guru Indonesia Provinsi Jambi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Dan ini adalah kesempatan Bu Delismar ini, Bu Dr. Delismar ini saya mengetahui beliau ini juga sangat ahli di bidangnya, terutama mengenai STEAM karena beliau juga salah satu guru IPA dan juga tentu ini STEAM juga akan mempermudah Bapak Ibu dalam implementasi kurikulum merdeka. Bapak Ibu yang saya banggakan, tidak banyak yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Harapan saya, apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini, ayo bersama-sama kita mencoba mengimbaskan kepada rekan sejawat tentunya, terutama di sekolah kita masing-masing. Perubahan tidak akan pernah terjadi Bapak Ibu kalau dilakukan oleh satu orang. Tapi dengan hadirnya Bapak Ibu di sini, kita bersama-sama, ayo kita lakukan perubahan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara,
sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Bapak Ibu, pesan saya karena ini adalah workshop 32 JP di mana Bapak Ibu akan ada nanti pendampingan secara sinkronus pada malam hari ini, dari juga akan didampingi melalui asinkronus, entah itu WhatsApp grup atau apa. Bapak Ibu bisa komunikasi nanti dengan narasumbernya di sini. Yang paling penting Bapak Ibu tetap semangat, salam sehat, dan jangan lupa bahagia tentunya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Budi, Bu Delismar, dan Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita akan tetap konsisten dalam melaksanakan pengembangan dan peningkatan kompetensi guru tentunya ke depan. Tetap pantau aktivitas IGI Provinsi Jambi. Insya Allah akan banyak materi-materi yang bisa mempermudah dan meningkatkan pemahaman kita, terutama dalam meningkatkan profesional Bapak Ibu sebagai agen perubahan di sekolahnya masing-masing. Mungkin itu saja Pak Amir yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yulvendri. Luar biasa Pak Yulvendri. Kami sampaikan juga salam kepada Ibu Kuta Wilayah. Semoga selamat dalam perjalanan. Selanjutnya, kepada yang sangat kami hormati dan kami banggakan, Bapak Budi, Ketua Balai Guru Penggerak Provinsi Jambi. Kami persilakan Bapak untuk memberikan wejangan kepada kami guru ini yang masih memerlukan banyak belajar Bapak, yang sangat berharap ilmu sekali dari Bapak, dan saya juga merasa senang sekali malam ini bisa bersama dengan Bapak. Silakan Bapak. Ya, makasih Pak Amir. Mohon izin semuanya Bapak Ibu ya, minta waktunya sedikit ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam untuk kita semuanya. Pertama sekali kita bersyukur kita masih selamat panjang umur, dan mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan siapapun jika dalam keadaan sakit, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Selawat dan salam kita sampaikan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak. Amin. Bapak Ibu yang terhormat, ya Ketua IGI yang dalam hal ini diwakili oleh Mas Pendri, kemudian ada narasumber kita yang tak asing lagi ya, Ibu Dr. Delismar, kemudian ada Pak Amir dan kawan-kawan semuanya. Ini luar biasa ya. Bapak Ibu guru dari Aceh sampai Papua, Bali ada ya. Tadi saya sempat nyari ada Pak. ya? Ada. Luar biasa. Oh Ini iya ada. seluruh Indonesia Bapak, dari iya, Aceh seluruh sampai Indonesia. Tadi saya coba berkunjung kan. Saya juga lihat juga ada nggak dari kampung kelahiran saya, dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Nggak ada. Ini ya. Nah, besok saya kirim ya ke sana. Ayo masuk gitu. Ya, alhamdulillah ya. Tadi saya juga ngintip dari mana, dari Aceh sampai Papua ada ya. Walaupun baru mewakili ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti menjelang substansi materi dari Bu Delismar ini jumlah kita sudah semakin banyak. Terima kasih Bapak Ibu ya atas kesempatannya, khususnya dari IGI Provinsi Jambi ya, yang selalu menunjukkan gotong royongnya ya. Gotong royong dalam rangka untuk menyukseskan kurikulum merdeka, dan juga dalam rangka untuk terus mengembangkan kompetensi, meningkatkan kompetensi ya, ilmu pengetahuan kekinian dan keterampilan terkhususnya untuk terkait dengan proses pembelajaran. Ini luar biasa karena memang ini yang sangat dibutuhkan, dan bahkan nanti saya akan juga menguatkan, menyampaikan kembali bahwa kan ada nih perlombaan HGN ya. Nah, ini salah satu yang bisa ditawarkan nanti nih. Jadi Bu Delismar nanti setelah ini langsung daftar, atau jangan-jangan sudah daftar ya. Gitu ya. Nah, ini. Jadi ini terima kasih banyak ya IGI Provinsi Jambi yang ya saya bisa memantau bahwa terus ada kegiatan yang dilakukan untuk membantu memfasilitasi guru-guru kita dari
Aceh sampai Papua. Ini luar biasa. Terima kasih banyak. Dan juga Bapak Ibu yang hadir ya, yang sudah berkesempatan meluangkan waktu. Ini terima kasih banyak atas kehadirannya. Baik Bapak Ibu sekalian, secara substansi dari STEAM nanti ya Bu Delismar ya, Bu Dokter ya yang nyampaikan. Saya numpang menyemangati saja terkait dengan bagaimana capaian-capaian khususnya ya di Provinsi Jambi nih, karena ini kesempatan juga untuk mensupport guru-guru di Jambi ini, ayo gitu ya. Waduh, pokoknya ada kekinian ini, ada kekinian yang harus kita dukung ini terkait dengan pendaftaran calon guru penggerak ya angkatan 8, 9, 10 yang kita lakukan secara serentak. Baik Bapak Ibu ya, mohon izin saya screen ya. Saya akan secepat-cepatnya ya, karena nanti supaya waktunya banyak untuk narasumber kita gitu ya. Saya juga penasaran Pak Bu ini ya, dengan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kegiatan kita adalah workshop nasional oleh Ikatan Guru Indonesia Provinsi Jambi ya, dengan tema penerapan IKM melalui STEAM. Oke Bapak Ibu, izin saya akan menyampaikan informasi terkini terkait dengan program prioritas yang salah satunya juga IKM ya gitu. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, bicara tentang visi, tentunya kita sudah mengetahui semuanya Pak Bu ya. Terkait dengan visi pendidikan Indonesia, tentunya kita merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020. Nah, sangat jelas dikatakan di sana bahwa visi pendidikan Indonesia itu mewujudkan Indonesia yang maju. Nah, jadi endingnya itu adalah Indonesia maju yang berdaulat mandiri dan kepribadian melalui terciptanya profil pelajar Pancasila ya. Nah, profil pelajar Pancasila itu sudah tidak asing bagi kita Bapak Ibu. Tuntutannya adalah gurunya dulu harus memang betul-betul memiliki profil pelajar Pancasila itu. Jadi yang 6 ini harus melekat dulu di guru ya, baru harapannya nanti peserta didiknya bisa meniru guru-gurunya. Nah, hari ini Pak Bu kita juga ketemu dalam rangka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini ya. Ini wujud gotong royong kita untuk bisa segera terwujudnya profil pelajar Pancasila ini. Dari dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berlaku mulia, kemudian dimensi berkebinekaan global, dimensi bergotong royong, dimensi kreatif, dimensi bernalar kritis, dimensi mandiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampai dengan hari ini Pak Bu telah terdapat beberapa episode yang di launching ya oleh kementerian kita dalam program, dalam kebijakan terbaru yaitu Merdeka Belajar ya. Nah, salah satunya adalah IKM Bapak Ibu yang malam ini akan dikaitkan bagaimana STEAM itu mendukung keterlaksanaan IKM ya atau keterlaksanaan kurikulum merdeka. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini sangat bagus ya untuk kita cermati. Mudah-mudahan nanti ada inovasi-inovasi lainnya yang juga mendukung kepada implementasi kurikulum merdeka ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang kompetensi guru, Pak Bu ada hubungannya dengan kerangka utama transformasi GTK. Nah, Bapak Ibu sekalian, selalu kita sampaikan bahwa ada 5 program prioritas ya terkait dengan transformasi dari GTK ini. Ada BGP, PPG, kemudian BGP, POP, dan revisi deregulasi dan tata kelola SDM GTK. Nah, ini Bapak Ibu sedang kita lakukan terus oleh kementerian ya, dan strategi utamanya adalah PSP. Nah, Bapak Ibu sekalian, PSP ini adalah program sekolah penggerak. Hal yang perlu diketahui kita bersama bahwa bukan berarti bahwa kita masuk ke sekolah penggerak baru bisa bergerak gitu ya. Sekolahnya bergerak kalau masuk PSP tidak. Tidak masuk PSP pun kita harus menjadi sekolah penggerak. Untuk itu Pak Bu, pertemuan malam ini adalah salah satu caranya ya. Sekolah saya tidak sekolah PSP. Bagaimana saya harus bergerak? Nah, salah satunya adalah kegiatan-kegiatan yang seperti kita ikuti pada malam ini. Ini adalah salah satu cara untuk menjadi sekolah penggerak dengan bergeraknya guru-guru kita ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan program prioritas di Balai Guru Penggerak. Nah, pertama itu terkait dengan pendidikan guru penggerak Bapak Ibu ya.
Untuk PGP ini sudah ada angkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian sekarang dan pendaftaran serentak ya PGP angkatan 8, 9, dan 10. Nah, pertanyaannya bagaimana Bapak Ibu yang di ruangan ini, yang di Zoom ini, apakah sudah menjadi CGP atau sudah alumni guru penggerak atau sudah daftar? Nah, kalau belum daftar, ayo kita daftar. Nah, terkait dengan program sekolah penggerak Pak Bu, tahap 1, tahap 2 sudah berjalan ya. Untuk PSP tahap 1 sudah tahun kedua pendampingannya, dan untuk PSP tahap 2 tahun ini adalah tahun pertama pendampingannya. Untuk tahap 3 insya Allah tahun depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan IKM yang kita bahas malam hari ini, kalau kita lihat Bapak Ibu, kerangka teori perubahan implementasi kurikulum merdeka ya. Nah, ini kita lihat di bagian kiri ini Pak Bu ya. Di sini ada desain dan perangkat kurikulumnya. Nah, kemudian juga regulasi pendukungnya. Ini yang terkait dengan kerangka teori perubahan implementasi kurikulum merdeka itu. Ini dua hal yang mendasari Pak Bu. Dan dari sini ada program sekolah penggerak. Ya, kemudian program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan. Ini bagi SMK. Ya, kalau di sini kan PAUD, SD, SMP, SMA, SLB. Nah, ada juga di sini nih implementasi kurikulum merdeka secara mandiri IKM, yaitu sekolah-sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka tetapi tidak masuk pada sekolah penggerak, ya disebut dengan implementasi kurikulum merdeka secara mandiri. Dan, nah ini yang nomor 4, program guru penggerak. Nah, selanjutnya Pak Bu, kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4 ini gimana ya nanti dampaknya nih? Meningkatnya kompetensi pendidik Bapak Ibu ya, pedagogi, kepribadian, kemudian sosial dan profesional. Ini sudah sering kita ungkap ya. Kemudian juga meningkatnya kualitas ekosistem satuan pendidikan. Nah, ekosistem satuan pendidikan yang positif yang mendukung ya terkait kepada pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Nah, kemudian meningkatnya kualitas ekosistem di daerah. Nah, ini juga Bapak Ibu ya. Jadi secara keseluruhan stakeholder itu memang mendukung ya. Nah, ini harapannya ke sana. Nah, dari semua ini Pak Bu, nanti kita harapkan meningkatnya kualitas pembelajaran. Karakteristik prinsip pembelajarannya terpenuhi dan prinsip asesmennya terpenuhi. Nah, sekarang ini Pak Bu sangat diharapkan bahwa kita sebagai seorang guru harus melakukan asesmen diagnostik dan juga melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, jika ini kita lakukan, ya Pak Bu ya, maka meningkatnya kualitas hasil belajar. Yang dilihat dari apa Pak Bu? Ya, pertama itu karakteristiknya, kompetensinya, ya, dan karakternya. Kompetensinya itu literasi numerasinya meningkat, ya, dan karakternya 6 profil pelajar Pancasila itu dimensinya terpenuhi. Dan tentunya Pak Bu ya, ini ketenaga kerjaan ini keserapannya gitu ya, keserapan kerja artinya tertampung ke dunia pekerjaan atau kemandirian untuk bisa bekerja ya, itu juga ke sana arahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan capaian progres pendaftaran serentak Pak Bu ya. Nah ini mohon izin ya saya sampaikan khusus di Jambi Pak Bu ya, karena harapannya nanti ada dampak dari pertemuan kita ini juga khusus yang untuk di Provinsi Jambi. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk di Provinsi Jambi, nah kemarin kan dibuka itu CPP ya. Nah, sampai dengan akhir pendaftaran di calon pengejar praktik itu Bapak Ibu, dari 649 orang yang mendaftar, itu yang menyelesaikan hingga akhirnya 80 orang. Yang 569 tidak menyelesaikan. Ini sangat apa Pak Bu ya, ya kita prihatin begitu ya. Kenapa nggak dituntaskan gitu ya untuk melamar menjadi CPP ini ya. Kita berharap sekarang berdoa mudah-mudahan yang 80 orang ini lulus begitulah ya. Jangan sempat 80 orang, ada pula yang tidak lulus ya, harapannya lulus. Nah, kemudian Pak Bu untuk yang CGP. Nah, ini baru kita susun datanya per hari ini Pak Bu ya. Ini bisa dilihat nih. Nah, pendaftaran yang paling tinggi itu ada di Kabupaten Batanghari ya, ada 406 orang yang mendaftar. Tetapi sampai dengan hari ini baru 9 orang yang submit berkas ya. Kemudian Bungo ada 133 orang yang mendaftar, baru 6 orang yang submit. Kerinci ada 394 yang mendaftar, baru 14 orang yang submit. Kemudian Merangin 345 orang, baru 14 yang submit.
Kemudian Muaro Jambi 208 orang yang mendaftar, baru 11 orang yang submit. Kemudian Sarolangun 208 yang mendaftar, 6 yang submit. Kemudian 134 untuk Tanjung Barat, 3 orang yang submit. Kemudian Tanjung Jabung Timur 101 orang daftar, 4 orang yang submit. Kemudian Tebu 206 orang yang daftar, baru 2 orang yang submit. Kemudian untuk Jambi ada 382 orang, baru 10 orang yang submit. Kemudian Kota Sungai Penuh 160 orang yang daftar, baru 7 orang yang submit. Nah, PR kita masih berat di Jambi ini, ya. Kita harap guru-guru kita ini segera menyelesaikan pendaftarannya. Mohon ya, karena ini adalah salah satu transformasi guru yang harus kita lakukan melalui ikutnya Bapak Ibu di program calon guru penggerak. Nah, Bapak Ibu sekalian untuk sekolah penggerak ya, ini sudah akan jalan pendampingannya. Dan kita sudah bersiap-siap ini, mulai minggu depan sudah ada pendampingan dari para fasilitatornya. Dan ini adalah sekolah penggerak di Persi Jambi, Pak Bu ya, totalnya ada Mohon 200. maaf Pak Budi, Y. peserta suaranya kurang keras katanya Bapak. Mohon maaf Bapak. Waduh, ini sudah habis volumenya. Penjelasannya menarik sekali, mereka sampai ini mendekatkan kupingnya ke handphone dan laptopnya. Waduh. Ini materi penting, jadi harus didengar dengan kuat. Gitu ya. Oh ya. Ya baik. Suara Pak Amir tuh dengarnya kalau saya nih. Baik. Iya, jadi Bapak Ibu, ini sekolah penggerak ya. Mudah-mudahan yang di sini termasuk sekolah penggerak. Tetapi jika tidak sekolah penggerak, jangan khawatir. Kita juga sekolahnya bisa jadi sekolah penggerak. Walaupun tidak berlabelkan sekolah penggerak. Karena sekolah penggerak itu wajib ada di semua sekolah. Ya. Oke. Nah, berikutnya Pak Bu tentang IKM. Nah, ini dia yang substansi malam ini ya. Nah, Bapak Ibu, IKM ini ada 6 strategi ya. Dari 6 strategi ini, titik poinnya itu ada di komunitas belajar. Dan malam ini adalah bukti dari komunitas belajar kita melalui daring ya. Antar pulau, dalam satu kesatuan negara kita, Indonesia tercinta. Nah, ini dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, komunitas ada 3 ya, dan saat ini yang kita lakukan adalah komunitas daring ini, luar biasa. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian untuk Jambi nih, mohon maaf ini, mohon Jambi ya. Nah, Jambi itu Pak Bu ada 3.131 sekolah. Yang sudah login itu 3.041 sekolah. Berarti ada sekian puluh sekolah yang belum login, belum masuk ke PMM. Jumlah gurunya dari 3.131 sekolah itu, ya ini adalah sekolah PSPI ya, IKM jalur mandiri iya gitu ya. Itu jumlah gurunya 42.733 orang gitu. Nah, kemudian Pak Bu, kita lihat totalnya 97,13, berarti ada sekitar 6% lebih ya yang belum. Nah, ini yang menarik. Ya, dari berapa Pak Bu gurunya? Gurunya ada berapa tadi? 42.733 orang. Ya, yang sudah masuk ke pelatihan mandiri baru 2.200 Pak Bu. Berarti banyak nih kan ya, puluhan ribu yang belum ya. Kemudian yang menyelesaikan satu topik itu baru 1.197 orang. Yang selesai 2 topik ada 801 orang. Yang menyelesaikan 3 topik 589 orang. Yang 4 topik 460 orang. Yang 5 topik per hari ini tidak ada di Jambi. Nah, ini data-data ini jadi refleksi kita ya. Yuk segera kita berkunjung ke PMM kita untuk mendalami IKM ya. Dan malam ini adalah salah satu juga untuk mendukung IKM kita ini agar sukses ya. Nah, Bapak Ibu terkait dengan jumlah guru yang 42.733 orang itu, yang sudah nonton video baru 11.325 orang, yang mengerjakan kuis 11.326 orang, yang mengerjakan refleksi submit 9.841 orang, yang post test 8.877 orang, yang lulus post test 7.929 orang, yang aksi nyata 4.309 orang. Dari 42.733 orang. Berarti kita punya PR juga ya. Nah, Bapak Ibu terkait dengan komunitas. Alhamdulillah Pak Bu, jumlah komunitasnya 260, penggerak komunitasnya 362. Nah, dan ternyata alhamdulillah Jambi
Ya, Jambi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Provinsi Jambi adalah urutan ke-7 di tingkat nasional yang komunitasnya paling banyak. Nah, kemudian di Kabupaten Batanghari itu adalah termasuk kabupaten ya, peringkat berapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Iya. Peringkat 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, peringkat 10. Peringkat 10 kabupaten di Indonesia yang jumlah komunitasnya paling banyak. Berarti kalau gitu komunitas di Provinsi Jambi ini, komunitas belajarnya yang paling banyak ada di Batanghari. Dan Batanghari termasuk peringkat 10 dari tingkat nasional. Nah, ini dia. Nah, ini mudah-mudahan jadi pemantik kita ya. Mudah-mudahan kabupaten kota yang lain di Provinsi Jambi dan juga se-Indonesia yang di Aceh, ya, yang di Bali, yang di Jawa Barat ini juga bisa lebih bersemangat. Nah, Bapak Ibu, kita perlu melakukan komunitas belajar ini karena memang tidak perlukan biaya ya, dan ini yang memang sesuai dengan substansi permasalahan yang dihadapi dan dibahas di kelompok gurunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal penting yang perlu dilakukan. Nah, ya, langsung saja Pak Bu, hal penting untuk segera dilakukan oleh Bapak Ibu guru adalah langsung Pak Bu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari yuk kita menjadi bagian dari transformasi guru ya, menjadi guru yang profesional, menjadi guru yang tergerak, bergerak dan menggerakkan. Yuk kita mendaftar di PGP serentak ya, angkatan 8, 9 dan 10. Tinggal 5 hari lagi Bapak Ibu. Ayo. Harapannya IGI provinsi, IGI kabupaten kota se-Indonesia ya mensupport sama-sama yuk gitu ya, agar guru-guru kita bisa ikut bergabung di program guru penggerak ini. Bapak Ibu sekalian, ketika jadi guru penggerak tidak harus jadi kepala sekolah, tidak haruslah jadi pengawas. Jadi jangan ditakutkan karena dua hal itu kemudian tidak mendaftar. Yang kita utamakan adalah bahwa dengan masuknya di program guru penggerak ini adalah kita bisa merubah ya proses pembelajaran kita yang berpihak kepada peserta didik gitu ya, sesuai dengan apa yang diamanahkan, difilosofikan Ki Hajar Dewantara ya, berpihak, berhamba kepada peserta didik kita gitu ya. Nah, harapannya ayo Mbak Bu kita bergabung ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini yang tidak kalah pentingnya. Bapak Ibu sekalian, apresiasi guru dan tenaga kependidikan inspiratif tahun 2022. Mohon Bapak Ibu semuanya ikut ya. Mohon ikut. Terlebih terkhusus nih dari Jambi. Nah, yuk IGI Jambi pastikan yang menjadi komunitas IGI Jambi harus ikut ini ya. Masalah menang atau kalah itu nanti. Yang penting semangat dulu kita daftar, tentunya dengan produk yang kita serahkan. Nah, untuk ini Pak Bu ada waktunya ini. Nah, pendaftarannya ya, itu tanggal 19 September sampai tanggal 22 Oktober. Jangan telat Pak Bu ya, jangan telat nih. Ya, 19 September sampai tanggal 22 Oktober. Harapannya Bapak Ibu ya bisa mewakili provinsinya, bisa mewakili Aceh ke Jakarta, bisa mewakili Jambi ke Jakarta, dari Bali ke Jakarta semuanya. Harapannya nanti Bapak Ibu bisa ikut upacara HGN tahun 2022 tanggal 25 November ya. Kabarnya kalau tidak salah setiap jenjangnya akan diseleksi 20 orang Bapak Ibu guru ya. Setiap jenjangnya akan diseleksi 20 orang. Nah, usahakan ya, harapannya kita berharap betul salah satunya dari Ibu Dr. Deliswari ini nanti produknya bisa masuk ke nominasi dan pemenang di HGN ini. Amin. Baik Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi yuk kita bergabung ke pendaftaran calon guru penggerak di angkatan 8, 9, 10 dan tentunya juga tak kalah pentingnya untuk mencoba mengikuti perlombaan penghargaan di Hari Guru tingkat nasional ya di HGN. Demikian saja Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih banyak. Ini numpang menyemangati. Bagaimana nanti substansinya mohon disampaikan ke Ibu Delismar ya, oleh Bu Delismar ya. Nah, saya juga akan nyimak Bu. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Dan kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya. Alhamdulillah Pak Budi, kita IGI Provinsi Jambi tahun yang lalu mewakili kegiatan apresiasi itu Pak Budi.
salah satu pengurus tinggi wilayah Jambi Pak Budi. Mudah-mudahan tahun ini ada lagi Pak Budi. Alhamdulillah, luar biasa. Baiklah Bapak, kalau berkenan Pak Budi, karena banyaknya arus pertanyaan sebenarnya tidak ada kesempatan bertanya, tetapi karena penuhnya pertanyaan di kolom chat Pak Budi, bolehkah diberikan kesempatan untuk bertanya sekali saja Pak Budi? Biar saya Silakan, silakan. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita diberi kesempatan oleh Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Jambi untuk bertanya Bapak Ibu. Saya pilihkan pertanyaannya Bapak Ibu karena banyak sekali pertanyaan di kolom chat ini. Yang saya rasa pertanyaan itu bisa mewakili pertama materi yang pertama dan materi yang kedua. Materi yang pertama itu tentang pendaftaran PGP dan PP, Bapak. Mereka rata-rata tadi di kolom chat, bagaimana mengisi esai yang panjang, Pak? Begitu katanya. Apa tipnya mengisi esai, begitu kira-kira? Rata-rata keluhan kawan-kawan di kabupaten saya juga begitu, Pak. Iya. Silakan, Pak. Baik, ya. Ini Mas Pendri juga paham nih ya. Jadi Bapak Ibu, kebetulan saya juga punya pengalaman ya ketika mendaftar sebagai fasilitator guru penggerak dan coba juga melamar sebagai pelatih ahli di sekolah penggerak ya, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau CP ya, CP kurikulum PT itu mudah, kemudian dokumen-dokumennya mudah ya. Dan di tahap 1 itu ada 8 esai ya. 8 esai ya kalau tidak berubah ya. Itu yang wajib diisi. Nah, 8 itu setiap satu esainya akan ada turunannya, ada anak-anaknya ya. Biasanya sih A, B, C, D gitu. 4 ya gitu. Nah, lalu gimana isiannya? Sebenarnya Pak Bu, isiannya nggak payah kok. Tidak payah kalau menurut saya sih. Karena pertanyaannya itu adalah pertanyaan terkait dengan apa yang sudah kita lakukan. Maka beruntunglah ketika kita sudah banyak pengalaman dan banyak pekerjaan. Karena yang ditanya itu apa yang dilakukan dan apa dikerjakan. Sewaktu kita jadi guru mungkin, sewaktu kita mengikuti kegiatan lain di dinas mungkin, atau apalah begitulah ya. Dan pastikan bahwa yang diceritakan, pastikan pengalaman itu adalah terkait dengan pembelajaran. Nah, gitu. Jadi sebenarnya yang ditanya itu adalah pengalaman-pengalaman praktik baik Bapak Ibu sendiri ya terkait dengan substansi pembelajaran. Gitu ya. Nah, maka essay itu nggak perlu dikarang-karang gitu, tidak diteoritiskan atau set ke Google gitu. Ya nggak perlu ya. Karena pengalaman. Kalau gitu Bapak Ibu ketika ada pertanyaan esainya, Bapak harus Ibu harus refleksi kembali. Oh ya, apa yang pernah saya lakukan? Misalnya, adakah sesuatu yang membanggakan? Apakah itu? Nah, kita refleksi apa yang kita banggakan waktu itu. Lalu gimana kira-kira itu sampai terjadi? Bagaimana kita melakukannya? Gitu ya. Dari awal sampai akhir gitu. Jadi intinya di esai itu adalah pengalaman kita sendiri, best practice kita sendiri yang ditanya ya terkait dengan pembelajaran. Maka kalau kita selama ini sudah berusaha payah mencoba melakukan PTK, nyusun instrumen ya, membimbing siswa, disuruh oleh wakakurikulumnya saya lakukan, disuruh kepala sekolahnya dilakukan, disuruh pengawasnya dilakukan, pokoknya kita mau disuruh apapun selama itu untuk pembelajaran yang terbaik, itu semua akan terungkap nanti semuanya. Gitu. Jadi jangan diteorikan, ya dikarang-karang. Oh, jangan. Karena nanti ketika diwawancaranya tentu juga di situ apa yang ditulis yang ditanya. Tentunya begitu ya. Benar nggak nih? Nah, benar nggak nih? Lalu jaminannya ada nggak ini mau berubah ini lebih baik lagi? Ada nggak potensi berubah? Kalau enggak, itu apa jadi guru penggerak? Ya gitu ya. Tentunya perubahan dari mindset kita, perubahan dari cara kerja kita, perubahan dari apa yang mau kita lakukan lebih baik lagi gitu. Kalau terkait dengan karakter-karakter itu, pengalaman saya justru kebanyakan nggak cukup gitu. Kenapa? Karena kita pelakunya gitu loh. Yang kekurangan karakter kalau kita itu nggak pelakunya loh Pak Bu. Ya kekurangan tuh, kurang tulisannya gitu ya. Oh, ngarang nggak berdasarkan pengalaman. Ya kuranglah ceritanya. Tapi kalau cerita kita sendiri karena kita adalah pelakunya, gitu ya. Misalnya
kepuasannya membimbing siswa juara 1 olimpiade. Coba diceritakan, ya nggak cukup itu, ya 5.000 karakter itu nggak cukup itu, pasti kurang gitu. Kenapa? Kita berbicara dari A sampai Z karena kita adalah pelakunya. Tapi kalau kita tidak pelakunya memang payah, ya. Jadi jumlah karakter itu kan interval juga, ya ada antaranya juga itu, gitu ya. Nah, nggak full begitu, ada minimalnya juga, maksimalnya ada, minimalnya juga ada. Tapi sekali lagi Pak Bu, itu akan mudah kok kalau yang kita tulis adalah pengalaman yang sudah kita lakukan, bukan yang di karang-karang ya. Kalau di karang-karang kesulitan memenuhi karakter itu. Jadi gitu Pak Bu ya. Jadi nggak bisa saya sebutkan nih pertanyaannya ya, nggak boleh, haram hukumnya gitu ya. Nah, tapi intinya adalah pengalaman kita sendiri. Gitu. Bukan pengalaman orang lain, bukan direkayasa, bukan di search Google jawabannya ya. Nah, kalau pengalaman itu diwawancarai pasti terungkap lagi begitu ya. Pengalaman hidup kok pasti ingat. Seperti Pak Pendri, itu guruku tuh di sana kan ingat beliau pelakunya gitu ya. Tapi kalau nggak pelakunya pasti nggak ingat itu gitu ya. Nah itu ya Pak Amir ya, lebih kurang ya. Gitu. Ya. Terima kasih Pak Budi, luar biasa. Ini masukan Pak Pendri, mungkin IGI Jambi ada sharing session untuk bimbing teman-teman sampai tanggal 30 ini bagaimana mengisi esai Pak Pendri. Setuju. Insya Allah sih, cuma tergantung nih agenda sepertinya sudah penuh, udah full nih sampai Oktober kalau nggak salah sama Pak Suwardi. Namun demikian tergantung kondisi lah, nanti kita kondisikan. Ya luar biasa teman, tidak mengurangi semangat kita ya Bapak Ibu. Tulislah di kolom chat kalau Bapak Ibu masih semangat. Kita belum masuk ke materi sesungguhnya dengan pemateri hebat kita malam ini. Pak Budi, sekali lagi terima kasih Pak Budi sudah menyempatkan waktu datang ke Seginjai Jambi malam ini Pak Budi. Terima kasih Pak Yul. Izinkan saya mau malam ini membersama Ibu Delismar, pemateri kita. Saya perkenalkan dulu pemateri kita pada malam hari ini adalah Ibu Dr. Delismar, MPD. Beliau adalah guru di salah satu SMP di Kota Jambi yang luar biasa Bapak Ibu. Saya perkenalkan sekilas, panjang sekali CP-nya ini Bapak Ibu. Biodatanya, prestasinya luar biasa. Saya bacakan sekilas-sekilas saja. Beliau SD-nya di Balai Panjang 1986, lalu S2-nya di Universitas Jambi Pendidikan Biologi, S3-nya program Doktor Pendidikan MIPA, Pendidikan Biologi di Universitas Jambi tahun 2021 Bapak Ibu. Masih fresh kali ini Bapak Ibu ilmunya. Lalu pertama kali kerja dia Bapak Ibu di SMP Negeri 7 Rimba Bujang. Ternyata pernah satu kabupaten dengan saya. Lalu sekarang dia adalah guru juga dan dosen di Universitas Nusa Putra Sukabumi tahun 2022 Bapak Ibu. Karya tulisnya banyak sekali Bapak Ibu. Beliau pernah menulis, ini tahun terakhir saja Bapak Ibu, kalau ditulis banyak sekali karyanya. Beliau pernah menjadi guru favorit Jambi Express Bapak Ibu tahun 2014. Beliau juga telah menulis beberapa buku Bapak Ibu, buku ber-ISBN ada kurang lebih 4 sampai 5 dan juga termasuk antologi di dalamnya Bapak Ibu. Selanjutnya beliau juga merupakan trainer Sagu Sapa IGI tahun 2002. Beliau adalah Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan IGI Provinsi Jambi tahun 2021 sampai tahun 2026. Nah, sekarang beliau sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibu, yang sangat hebat sekali orangnya. Kepada Ibu Dr. Delismar, mengingat waktu juga, takut nanti tidak sampai. Sekali lagi Bapak Ibu, materi ini sangat menarik Bapak Ibu, terkait dengan STEAM ini Bapak Ibu. Tadi disinggung sedikit oleh Bapak Kepala Balai bahwa mana tahu dengan belajar malam ini mendapatkan ide untuk menulis ikut dalam apresiasi HGN. Begitu ya Pak Budi ya. Ya, kepada Ibu Delismar kami persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Bu. Ya, Profesor Yasri Amri Warul Ilata Menisani, Haftung Pauli, Amal Badu.
Pertama dan utama sekali, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali di Sibinjai dengan sponsor kita, Kelas Poin. Mudah-mudahan acara kita dari awal sampai akhir nanti bisa berjalan dengan lancar, Bapak Ibu ya. Kemudian tak lupa juga kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersalawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, pertama sekali yang saya hormati Bapak Budi selaku Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Jambi. Sangat bangga sekali bersama Bapak pada malam hari ini ya Pak ya. Salam hormat saya ya yang sudah hadir dalam kegiatan kita dengan waktu, kegiatan, dan kesempatan yang sangat sedikit mungkin Bapak ya, untuk bisa menyempatkan diri hadir bersama kita. Dan tadi Alhamdulillah sudah Bapak berikan pencerahan kepada kita tentang bagaimana perkembangan sekarang ini untuk selalu mengupgrade diri gitu. Jadi pada malam hari ini sangat berbangga sekali kita bisa dihadirkan dari BPG Provinsi Jambi. Jadi bukan untuk Provinsi Jambi saja, tapi juga untuk seluruh peserta yang sudah berhadir pada room Zoom pada hari ini. Kemudian selamat jumpa juga Pak Pendi, Pak Yupendi, MPD, ya selaku mewakili dari ID Provinsi Jambi. Ya alhamdulillah yang selalu memberikan support pada kita untuk senantiasa berkegiatan, kemudian meningkatkan kompetensi sebagai seorang guru yang profesional tentunya. Amin, amin ya Pak, amin. Baik Bapak Ibu, tak lupa saya sapa semua dari peserta yang mulai dari Aceh tadi sampai ke, kita anggap ini adalah Aceh sampai Papua. Jadi di sini semuanya ada hadir yang berkesempatan, alhamdulillah sehat. Ya mudah-mudahan kita pada malam ini bisa berbagi bersama-sama. Bukan berarti saya menggurui, tidak, tetapi bagaimana kita memberikan informasi yang mungkin ya Bapak Ibu sudah mungkin mendapatkan ilmu ini, tetapi kita ulang lagi. Ya, kita ulang lagi sehingga mungkin pemahaman kita tentang STEM itu bagaimana akan lebih lagi. Oke, terima kasih tadi Pak Amir yang sudah memandu acara kita kali ini. Ya, tadi sudah memuji-muji saya terbang nanti. Oke, terima kasih Bapak ya. Jadi harapannya memang kita sama-sama hadir untuk tetap semangat ya, semangat dalam bagaimana membuat suatu produk, kemudian nanti kata Pak Budi tadi, bagaimana ikut lomba Pak ya. Mudah-mudahan di antara kita semua ini ada yang berangkat, dan memang kalau bisa semuanya berangkat menghadiri HGN nanti. Amin. Amin. 20 Bu. Baik, sebelumnya saya izin share screen dulu Bapak Ibu. Ya, mohon maaf karena pada hari ini sebenarnya acara kita jam 19 karena tadi kami baru sempat untuk mendapat informasi dari Pak Amir sebagai founder IGI yang Sibinjai ya, bahwa beliau mengalami kendala saat mengatur dari perjalanan kegiatan kita hari ini. Jadi kami baru tahu juga bahwa terjadi masalah di sinyal beliau karena ada jadwal pemadaman lampu atau listrik di Tanjab Timur. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita bisa hadir bersama-sama untuk mendengarkan ceramah saya, mungkin kalau bilang ceramah, karena apa? Karena Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu ini sudah pernah dan sudah melakukan apa yang akan saya sampaikan ini. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita semua yang belum, kita usahakan juga bersama-sama untuk bisa juga. Oke, baik Bapak Ibu, di sini workshop kita adalah dengan tema pembelajaran STEM dalam kurikulum Merdeka. Jadi sebelumnya saya juga sudah tadi perkenalkan diri. Ya alhamdulillah juga saya ada beberapa teman yang sudah hadir di sini yang sudah saya kenal. Tapi mohon maaf slide-nya jangan dicoret-coret Bapak Ibu. Ya nanti tulisannya bisa tidak terbaca gitu ya. Ya, terima kasih. Sebelumnya silakan kita bergabung di kelas poin kita ya dengan kode 33800. Silakan Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah biasa ya menggunakan kelas poin karena sekarang ini adalah tolong kita bersama-sama bergabung di kelas dengan kode 33800.
Ya, baru 1 orang. Silakan Bapak Ibu. Ya, Kodenya kelas poin kan 33800. kali ini ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang bergabung nanti bisa menggunakan juga dalam kelas ya. Karena Iya. saya sudah coba ini, sudah saya lakukan, memang sangat antusias siswa kita belajar, juga mahasiswa ya. Jadi mahasiswa sudah saya coba juga, mereka semuanya senang gitu. Jadi memang Kaspo ini adalah apa ya, macam aplikasi yang membuat pembelajaran sangat interaktif. Oke, baru 14 orang. Kita semua di sini ada 100 berapa Pak Amir? 156 Ibu. Oh iya, banyak ya. Luar Sekarang kita biasa tunggu 156. Sampai ya, berapa Bu ditunggu? Sampai separuhnya atau sampai semuanya? maksimalnya 200, tapi kita tunggu 50-an aja ya. Oh ya, paling tidak 50-an ya Bu ya. Oh Ya. iya Bapak Ibu, saya lupa menyampaikan kalau sesi tanya jawab nanti setelah materi ya Bapak Ibu ya. Ya, silakan Dan nanti boleh ya. Jadi kita coba bantu jawab sepanjang yang kita tahu. Kalau tidak kita nanti di Telegram kita akan diskusi. Bu Tantri, kodenya 33800 Bu Tantri. Tanti Margayu. Bapak Ibu 38 Bu Delisma baru 38. Kita tunggu sampai 50-an lebih ya Bu ya. Sampai 50 aja. 50-an lebih ya. Oke, Ya, udah. 51. Nanti yang nyusul silakan, nggak apa-apa. Iya, kita tunggu. Separuhnya boleh Bu, separuhnya. Nanti bersedih kalau nggak ikut. Separuh berarti 50. Ini udah 58. 58, 60 lah ya. 60 mulai ya Bu ya, silakan nanti. 1, 2, aduh 59. Sudah Bu, 61. Silakan Bu. 63, 64, sekarang ini 65. Silakan Bu. silakan dijawab nanti, apakah Bapak Ibu sudah pernah mencoba ice breaking menggunakan PowerPoint dengan kelas poin gitu. Jadi silakan pilih apakah A sudah atau B belum. Ya, kita bisa mulai. Ya, ini sudah nampak di sini. Sudah. Masih banyak yang belum. Nanti semua peserta mendapatkan akun gratis ya Bu, 1 bulan ya Bu ya. Ya. Semua peserta dapat akun gratis 1 bulan, tapi yang 3 yang memiliki produk terbaik nanti akan 3 bulan. Gratisnya 3 bulan. Nah, jadi selama 3 bulan silakan eksplor kemampuan Bapak Ibu apa saja yang ingin ditampilkan di slide-nya. Jadi apa nanti perbedaannya gratis dengan yang yang dikasih apa aja ya. Selama 1 bulan maksimalkan aja. Oke, sudah 65 orang. Di kelas kita ada 74, yang menjawab baru 67. Kita tunggu aja ya. Jadi masih didominasi oleh peserta atau Bapak Guru yang belum menggunakan kelas poin ya dalam proses pembelajarannya. Ya. Jadi yang udah biasa ikut Seginjai, alhamdulillah ya terbiasa ya. Karena kalau ini kalau tidak dibiasakan ya nggak bisa gitu. Apalagi nanti di kelas. Kendala-kendala apapun nanti bisa ditemui dan apa solusinya. Pak Amir udah melakukan belum ya? Pak Amir sudah Bu. Bisa karena biasa itu ya. Oke, 73 orang. Jadi intinya Bapak Ibu sudah banyak juga yang memakai kelas poin dalam pembelajaran. Kemudian masih ada 51%, 68% yang belum. Jadi artinya kita dari sekarang berniat untuk bisa menggunakan ini karena memang ya kita sebagai apa ya testimoni lah ya bahwa betul-betul berbeda dari yang PowerPoint biasa. Oke, kita close. Ya, kita anggap selesai ya. Nah, ini baru pertanyaan pertama ini. Kita close. Baik, di sini sudah ada 52% ya, 52 orang yang sudah menjawab belum, dan 26 orang yang sudah menjawab sudah pernah menggunakan kelas poin dalam pembelajaran atau dalam proses belajar mengajarnya. Oke, berikut kita lanjutkan. Jadi perlu nih ya, perlu kita biasakan ini kelas poin. Sekarang pertanyaan kedua. Oh ya langsung ya.
Silakan Bapak Ibu, perasaan Bapak Ibu sekarang bagaimana? Apakah merasa sedih dengan lampu mati tadi atau bagaimana gitu? Hampir kami gimana ya, membatalkan, kasihan teman-teman sudah hadir di Zoom, sementara di Jambi ada masalah listrik ya. Sampai nyanyi Walaupun pun Pak lagu Amir ya. Indonesia Rayanya nggak kedengaran ya Bu ya. Pastinya belum, mungkin untuk yang akan datang lagi ya. Itu namanya kendala teknis, kita nggak tahu, karena kami tahu informasi tadi 15 menit akan dimulai acara. Iya. Maaf sekali lagi. Biasa itu Bu Del. Ya. Tidak hanya terjadi di Jambi aja, di mana-mana bisa terjadi hal seperti itu. Ya, ya namanya teknologi ya, kita siap dengan kendala apapun. Dan Tapi siap, tetap siap. bangga sekali Bu Del, 165 Bu Del, luar biasa seluruh Indonesia Bu Del. Oke. Alhamdulillah sekali ya. Baik Bapak Ibu, ternyata di sini semuanya merasa senang ya. Banyak yang merasa senang, tapi ada yang merasa sedih. Ya, kita lihat di sini ada yang apa nih? Oh, Bu Eva, Pak Hero Ibu ya, Pak Hero Rahmi, Bu Sri Nuryati. Kemudian ada yang sakit ya. Ada yang sakit 3 orang. Ya sekarang ada musim demam, pilek, batuk gitu ya. Bu Tantri, halo Bu Tantri, sakit ya Bu? Silakan berobat Ibu. Bu Aini juga. Oke, mudah-mudahan setelah materi ini sehat langsung ya, supaya bisa menggunakan kelas poin. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan berikutnya lagi. Ya, karena peserta ini banyak, lebih seratusan, saya ingin tahu Bapak Ibu dari mana berasal, cukup memberikan nama kota kabupaten. Jambinya di mana? Ya, boleh. Terima kasih. Oh, banyak ya. Hari, Kota Bandar Lampung, Sidoarjo, Banten, Lumajang. Oh. Oke. Di Mapu Kota, ya Kabupaten Mapu Kota, kebetulan kampung ya. Karena Pak Amir tadi bilang kampung, Pak Hendy juga kampung, kita udah ke kampung juga. Kota Bogor, Aceh Besar. Aceh Besar siapa? Ini yang dari timur luar biasa Ibu. Mereka sudah jam berapa ini? Dari Iya, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Dan daerah timur udah lewat jam 1 jam dari kita ya. 2 jam malah Pak ya? 2 jam, Oke. udah jam 10. Mereka masih Semangat. kalau ditanya rasanya senang. Nah, luar biasa ya. Iya, senang. Oke, udah 83 orang. Ya, jadi di sini memang didominasi oleh yang Jambi ya. Jambi dengan kabupaten kotanya yang beragam. 11 kabupaten kota ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. 83 orang yang sudah mengisi. Kita tunggu semua aja ya. Iya, Bu. Ada Ibu Nismawati dari Sulawesi Tengah. Iya. Sumatera Barat ada Cimut. Bandung Barat Ibu ada Irma. Donggala Sulawesi Tenggara Nismawati. Oke. Bukan berarti kita yang lain tidak kita sebut ya. Ini secara acak aja. Kemudian dari Karo Sumatera Utara, Ibu Junita R. Girsang. Selamat datang Ibu. Selamat bergabung di Provinsi Jambi. Oke, kita anggap selesai Bapak Ibu ya. Ya, jadi artinya sini Bapak Ibu berasal dari beragam daerah dari seluruh Indonesia yang ingin berbagi bersama di IGI Provinsi Jambi melalui Sikinja. Terima kasih. Baik, berikut karena ini juga kita berdasarkan jenjang ya, jenjang yang dari PAUD sampai ke SMA, SMK. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi juga. Nah, ini apa ya? Ya. Dari mana berasal instansinya Bapak Ibu ya, lengkap. Kalau bisa lengkap, SD mana, SMP mana. Ya, dari Yadika, jadi SMP Bu Cialiat, dari Tegal Ampel, dari Serdang,
Bung Agung, Kang Ari. Jadi beragam ya, ada dari SD, SMP, SMA, SMK. Mewakili dari apa yang jenjang yang ada di sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Jadi nanti ada bermacam-macam variasi mungkin ya, informasi yang bisa kita temukan dalam STEM. Oke. Palunya di mana Bapak? Pak Yusran? Bu, jak saya puasa, Bu. Gimana? Karo ngecas, kok. Oh. Bu Rospiati SMP mana gitu. Limpuyang itu gimana? Sumatera Barat ya. UIN, dari UIN Ibu Rosi Widya Asyani, selamat bergabung Ibu. Agus Susanto SMK mana? Oke. Di sini artinya kita melihat bahwa latar belakang Bapak Ibu instansinya setiap jenjang, malah ada dari perguruan tinggi. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Jadi tidak ada batasan kapan dan di mana STEM itu digunakan. Semua jenjang bisa. Oke, kita close ya. Oke, ya. Tadi jawaban Bapak Ibu di sini. Jadi akan muncul nanti kalau pada slide berikutnya akan muncul seperti ini. Kalau kita insert tadi. Oke, berikutnya kita lihat lagi pertanyaannya. Nah, karena ini STEM perlu adanya apa ya, latar belakang Bapak Ibu. Mata pelajaran apa yang diajarkan di sekolah. Oke, silakan. PJOK, IPA, guru kelas, matematika, pertanian, fisika, biologi, matematika, bahasa Inggris, guru kelas. Ya, bermacam ragam juga. Ekonomi akuntansi, guru kelas, informatika, dan guru produktif, IF, PKJ. Guru kelas PAUD, PAS. Guru kelas bahasa Inggris, produktif otomotif. Ya, geografi, guru kelas PAUD. Ya, jadi untuk ini fungsinya adalah kita melihat background Bapak Ibu kan beda-beda. Jadi bagaimana nanti dalam pelaksanaan pembuatan produk STEM itu gitu. Oke. Pengolahan hasil perikanan, matematika. Oke, baik. Kita close saja. Close submission ya, Bapak Ibu. Oke, jadi latar belakang Bapak Ibu sangat beragam ya. Jadi di sini tidak hanya didominasi oleh beberapa mata pelajaran, tapi hampir mata pelajaran seluruhnya tercakup ya. Tapi di situ tadi tidak ada yang dari agama atau PAI, kemudian bahasa Indonesia. Atau saya belum terbaca. Baik Bapak Ibu, berikutnya. Nah, ini mengolah data dulu Bapak Ibu ya. Karena nanti STEM ini kita juga mengarahkan anak-anak didik kita, siswa kita untuk bisa mengolah data yang dia kerjakan gitu. Silakan. Kita hitung ya Bapak Ibu ya. Kita ada analisis data nanti dari penelitian yang kita lakukan. 48, 32, 48. Ini belum ada yang benar nih. Ketelitian dalam STEM juga sangat diperlukan karena nanti hasilnya akan kita buktikan atau kita jurnalkan atau kita terbitkan gitu. Sesuaikan dengan data yang kita peroleh di lapangan atau di tempat penelitian kita. Ada yang berlebih satu. Oke, sudah ada yang benar nih. Ada yang sangat sedikit angkanya, jauh dari yang seharusnya gitu ya. Nggak apa-apa namanya, itu kadang-kadang kita belum teliti ya, kemudian terburu-buru. Ya, silakan Bapak Ibu.
masih bisa kita ajukan kalau kita jawaban ya Bapak Ibu ya. Kita masukkan kita jawabannya yang benar. Mohon jangan ditulis slide-nya. Dari program atau kertas. Oh, ini terlalu banyak Ibu. Kita oh, tolong kita jangan coret kalau kita di tampilannya kurang bagus jadinya. Oh, maaf itu Budel, itu bukan dari laptop Budel ya, tercoret itu. Kan itu dari peserta itu makanya kita nanti tanyakan kepada partisipan kita jangan mencari di slide kita gitu. Karena tampilan kita nanti slide terakhir. Jadi nanti solusinya kita harus keluar dulu, ambil jadi kadang-kadang coba-coba atau menu yang ada di situ ya di kelas poin sehingga terambillah pensil warna merah, biru, dan warna hijau. Ke orang yang sudah Ya. Saya tidak bisa menghapus Bapak Ibu sebagai host tidak bisa menghapus. memang nggak bisa itu memang apa ya hal-hal Jadi yang kepada Bapak Ibu yang merasa kayaknya bukan sengaja Bu Del tersentuh intinya. Terklik. coba. Jadi kalau di Android mungkin layar kecil tersentuh begitu Bu Del. Ya, Kalau di notebook atau laptop kayaknya enggak. Ya. Apa ya di sini aja dianggap seni Pak ya. Iya Pak. Sama suara Budel kami terdengarnya putus-putus Budel. Putus ya? Nah, Sekarang gimana Pak? Sekarang enggak Pak. Kita matikan musik. Oke, jadi di sini ada yang masih belum menjawab ya. Dari 109 yang masuk kelas baru 79. Kita stop aja Pak Amir. Saran dari Pak Zendre itu keluar sebentar share screen-nya nanti masuk lagi katanya bisa. Iya, mau gitu. Kita keluar dulu ya. Keluar sebentar Bu. Biar enggak terganggu teman-teman yang lain yang mau belajar. Kita close ini dulu. Kita ya, baru kita masuk ke slide berikutnya ya. Baik, kita close dulu. Stop dulu ya. Keluar sebentar aja Bu. Oke. Ya. Sudah Pak? Sudah alhamdulillah Budel. Bersih. Ya. Ya bersih lagi. Emang gitu. Jadi kita dengan pengalaman yang ada, kita akan tahu ya kendalanya gimana, nanti isinya gimana. Baik Bapak Ibu, ini jawabannya yang benar Bapak Ibu ya. Bahwa jawabannya adalah 88. Tadi ada yang lebih dari 88, 100 lebih ya, tapi ada juga yang kurang dari 8. Tidak mungkin kan? Nah, jadi data kita jangan sampai seperti itu nanti kalau kita mengolah data. Karena nanti kita STEM ini juga ada penelitian yang menggunakan matematik. Oke, baik. Berikut. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang sudah punya best practice, yang punya pengalaman membuat produk pembelajaran bersama siswanya. Silakan Bapak Ibu ambil dari laptopnya atau HP-nya atau apa saja file yang sudah mewakili foto Bapak Ibu bersama siswa membuat produk pembelajaran. Ya, cari-cari dulu. Oh, ini yang kemarin mahasiswa ya.
Jadi mungkin nanti kalau ada kita melakukan praktek di kelas, jangan lupa untuk dokumentasi. Karena sewaktu-waktu kita akan melaporkan ke semua kegiatan kita. Ya, melaporkan baik untuk pihak sekolah atau untuk karya ilmiah kita gitu. Jadi kita harus menyimpan data itu di tempat yang aman, jangan sampai laptopnya rusak nanti hilang semua, HP-nya rusak nanti hilang semua. Jadi mungkin di drive kita gunakan pembelajar ID-nya yang terbatas ya, bisa menyimpan file-file yang sangat penting. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini sudah ada 1 orang yang sudah menampilkan kebersamaan dengan siswa-siswinya. Ibu Rita lagi membuat apa ya? Kemudian ini Bu Muriani, ya, mantap. Ya, berarti di sini siswa-siswinya dekat dengan gurunya. Jadi produknya ada yang belum ya? Ini Bu Aina. Bu Aina itu produk siswanya atau apa ya? Bu Aina? Ya, ini Bu Nia Yovita ada menghasilkan apa ya? Lukisan batik ya. Ya, ini batik ini bisa kita jadikan produk STEM itu. Ya, ini ada yang menggunakan untuk menyajikan hasil kali ya. Kemudian ada Bapak Prianto mendokumentasikan belajar bersama siswanya. Memang belum nampak produknya apa-apa ya. Ya, ini ada dari SMK Pak Zainal, otak-atik mesin ya, yang terpasang. Kemudian ada siswa-siswi Bumi SMA lagi berkolaborasi nggak Pak? Ya, ini ada Ibu Rika Damayanti. Ini produk, ada produk ini. Oke, ini dari Ibu Sri Nuryati. Ada gambar yang berdokumentasi untuk baca kali ya. Nah, ini ada puisi dari Bu Endang Herjana. Ini ada yang presentasi ke depan kelas 2 orang. Apa ini buat roket ya? Nah, ini roket ini salah satu apa ya, produk STEM juga bisa kita kategorikan STEM ya. Karena nanti ada langkah-langkah. Eva dan Pak Zalal Panani. Lagi ini banyak ya produk-produk yang Bapak Ibu buat. Ini Ibu Reni Setiawati Gunting. Apa maksudnya tuh Gia? Ada pertanyaan tuh bagaimana cara masuk tuh? Bapak Ibu. Hah? Ibu. Tahu Gia caranya? Oke, ini Ibu Evani Yudiastiri. Ya, buat styrofoam. Jadi ada yang Bapak Ibu buat produknya apa, kita lebih tahu. Di sini bagaimana memerankan atau mengaktifkan peserta didik kita atau siswa kita langsung ya, yang ada yang menjelaskan bagaimana siswa bahkan dari mulai perencanaan sampai mempraktikkan atau mendokumentasikan apa yang telah dihasilkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan produk dari aktivitas jawabannya. Ibu Siti Rahma. Ini di ya, kemana caranya tuh? Cara masuk ngerti Bu dak? Iya dong ngirim. Hah? Ini video yang sudah banyak dimasukkan ke YouTube kali ya. Iya. Ya, berarti udah banyak produk. Iya dong isi. Ada yang ngirim-ngirim. Hah? Kemudian karena kita bagi. Hah? Lala. Oke, ini ada kembang. Ada yang mengirim-ngirim itu. Ada yang disuruhnya tuh. Ibu Nawati. Silakan Bu Del. Ya, nggak apa-apa. Ya, ini ya kita melihat produk-produk Bapak Ibu yang sudah dilakukan ini sudah bagus-bagus. Jadi kita sekarang ini kan akan membicarakan tentang STEM ya. Di mana STEM itu gitu yang telah Bapak Ibu buat atau yang sudah menuju ke STEM-nya itu.
Karena di gambar ini, di foto-foto ini atau dokumentasi ini belum nampak betul produknya seperti apa. Yang jelas Bapak Ibu sudah melibatkan siswanya dalam proses pembelajaran. Jadi membuat peserta didik kita itu kreatif sesuai dengan yang profil pelajar Pancasila yang telah ditentukan oleh Pak tadi. Jadi bagaimana membuat siswa kita itu bisa mandiri, gotong royong, berbudi pekerti, gitu. Ada yang memegang apa? Yang nggak tahu apa produknya, yang jelas sudah ada hasil karya siswa itu. Tentu berdasarkan bimbingan dari kita sebagai guru. Dan ini hal yang tidak langsung terjadi, tapi melalui proses yang membutuhkan waktu ya. Jadi kita berada di sini pada kurikulum merdeka ya. Nah ini sudah banyak yang membuat nih taman dari anak-anak meremas kertas dan membuat badok play dot ya. Itu produknya PAUD. Oke, udah 51 orang yang sudah mengirimkan dokumentasinya bersama siswa. Ya. Jadi abadikan terus Bapak Ibu ya, apalagi yang PTK-nya nanti bisa dijurnalkan, bisa untuk bahan naik pangkat. Oke, 22 orang. Jadi udah hampir 7 menit ini kita sampaikan langsung 7 menit saja, kita stop. Ya oke, masuk dulu Bapak Ibu ya. Silakan nanti dicari, mohon maaf yang sudah ketemu tapi belum sempat diupload. Ya. Suaranya terputus, Budel, terputus-putus. Terputus lagi ya? Gitu. Mungkin agak dekat ke laptopnya, Budel. Oke. Ya, dibilang aja Pak ya, diingatkan saja. Nanti apa yang kita sampaikan nanti ngomong sendiri gitu. Iya, nggak apa-apa Budel. Semua peserta semangat kok Budel. Ya, alhamdulillah Pak. Artinya kalau mereka masih sadar suara Budel putus-putus, artinya mereka masih mendengarkan Budel. Iya. Oke, ini kita lihat sepintas. Nah, ini dari jauh tadi kurang jelas. Nah, ini produknya nggak tahu nih apa ya. Ya, ini mengamati tanaman. Ini diskusi apa yang akan dilakukan mungkin ya. Ini masih belajar. Ini kelompok belajar. Ya, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Inilah, nah ini yang agak unik. Ya, saya yakin ini adalah produk dari kelompok siswa SMA ini. Yang apakah dia merangkai sendiri atau menempel atau melukis atau gimana, nggak tahu nih. Ya, ini kita lihat sendiri ya. Jadi Bapak Ibu bisa merekamnya langsung di slide yang Bapak Ibu buat, akan muncul. Nah, gitu. Dan tadi roket tadi ya, ini roket. Roket ini bukan saja asal buat, tetapi bagaimana dia bisa akan menuju tujuan yang atau fokus yang kita harapkan gitu. Jadi ada kriteria yang harus kita lakukan, juga menggunakan STEM. Nah, ini nggak tahu nih. Ya, ini banyak ya. Ya, silakan Bapak Ibu nanti bisa kita sama-sama berbagi di sini. Ya, karena waktunya juga kali ya, jadi kita nggak bisa menjelaskan satu persatu. Nah, ini modal tata surya. Modal tata surya ini juga ada matematikanya, seninya, engineeringnya, sainsnya apalagi gitu ya. Nah, ini membuat apa nih? B ya. Oke, bagus. Jadi memanfaatkan barang bekas gitu. Ya, anak. Ini apa nih? Oh, dari koran ya, koran bekas buat mobil-mobilan. Mobilan itu bisa berjalan bagaimana caranya? Tentu ada tersendiri. Oke, baik Bapak Ibu ya. Di sini kita lanjutkan ya, bahwa STEM ini sebenarnya sudah lama ada, cuman sekarang ini booming lagi ya, ya. Jadi STEM ini sudah sering dipakai, digunakan termasuk di Indonesia, sehingga kita jangan sampai meninggalkan ini. Karena apa? Pada proyek profil Pancasila dan pada kurikulum merdeka ini kita perlu adanya proyek ya. Jadi bagaimana untuk membuat proyek yang bagus, yang sesuai dengan yang diharapkan, dan membuat siswa kita itu mempunyai jiwa entrepreneurship.
Nah, ini perlu kita berikan. Jadi ini ada data-data yang bisa kita gunakan bahwa STEM itu sangat bermanfaat sekali, apalagi mengaktifkan siswa kita. Oke, di sini ada lagi nih pertanyaan Bapak Ibu, silakan untuk jawab juga. Ya, silakan dijawab. Ini yang sudah belum menggunakan STEM dalam pembelajaran ya, saya tahu tentang STEM itu apa. Alhamdulillah ada 53 orang yang STEM. Kemudian ada yang belum, tidak apa-apa. Penting niat dulu bahwa hari ini Bapak Ibu sudah bisa memanfaatkan STEM. Oke, kita tunggu sampai 2 menit Bapak Ibu ya. Yang menjawab 2 menit baru kita close. Kita hanya melihat dari peserta sekarang ini apakah sudah belum menggunakan STEM dalam pembelajarannya. Oke, tambah dari dan yang sudah bertambah juga ada 4 orang tentang STEM ya. Dan 2 orang. Ya, udah 2 menit kita stop ya. Jadi intinya Bapak Ibu ada yang sudah pernah mencoba STEM, ada yang kenal dengan STEM, ada yang belum. Jadi hari ini kita coba bersama-sama untuk mengenal kembali atau mengulang yang sudah tahu tentang apa itu STEM, bagaimana menggunakannya. Termasuk moderatornya Bu Del juga belum? Belum ya? Ya Pak, pokoknya Bapak nanti coba ya Pak ya. Dan ini sangat bagus, sangat membuat siswa kita lebih menarik, lebih tertarik untuk belajar. Artinya kalau tertarik, otomatis dia akan menangani. Jadi kita lihat STEM itu apa ya? Jadi STEM itu merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan 4 bidang sekaligus, yaitu sains, teknologi, engineering, dan matematika menjadi satu kesatuan yang holistik. Jadi tidak ada dipisah-pisah lagi gitu. Jadi di sini berdasarkan pengertian ini dari Robert tahun 2022 dan Baby 2013. Yes. Oke. Kemudian STEM itu akan sangat bermanfaat sekali ya. Karena apa? Pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Jadi bukan guru yang monopoli pembelajaran, tapi kita bagaimana memberdayakan peserta didik kita mulai dari awal sampai akhir. Jadi kita ibaratnya sebagai fasilitator dan fasilitator. Kemudian peserta didik dibelajarkan dan berkolaborasi sehingga tidak sendiri. Jadi bagaimana dia bisa menjadi makhluk yang sosial, ya, saling menghargai, bekerja sama, tenggang rasa dan sebagainya. Kemudian materi pembelajaran dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi permasalahan yang kita angkat bukan permasalahan yang jauh dari kita, tapi apa yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik bisa memfasilitasi siswa untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya. Jadi harapan nanti kalau sudah selesai sekolah atau belajar, terjun ke masyarakat mempunyai modal. Gitu. Baik, berikut pada STEM ini perlu adanya standar ya, standar sains
untuk generasi yang akan datang, di mana praktik engineering dan saintifik itu di mana gitu. Yang pertama itu bagaimana membuat pertanyaan yang merupakan bidangnya sains dan menemukan masalah atau yang kita kaji nanti itu engineeringnya. Kemudian mengembangkan dan menggunakan model. Jadi model yang kita gunakan dalam pembelajaran kita sesuaikan, ya sesuaikan dengan topik materi kita, kemudian karakteristik siswa kita, kemudian sarana prasarana yang ada di sekolah kita. Kemudian merencanakan dan melakukan investigasi, menganalisis dan interpretasi data. Jadi data yang ada di sekitar kita kumpulkan, mana yang urgent, mana yang kita butuhkan cepat. Kemudian menggunakan pola berpikir matematis dan komputasi. Jadi kita menggunakan ilmu matematika dan komputer dalam mengolah data atau menyajikan data nanti. Kemudian membangun eksplanasi atau sains dan mendesain solusi yang nanti akan pada bidang engineering ya, kemudian terlibat dalam argumen berdasarkan bukti. Jadi kita berbicara, siswa berbicara itu tidak asal, tetapi bagaimana argumen tersebut dengan bukti yang dia dapatkan setelah dia melakukan, ya berdasarkan teorika atau berdasarkan apa yang telah dilakukan bersama-sama teman atau secara pribadi. Kemudian mendapatkan atau mengevaluasi serta mengkomunikasikan informasi tersebut. Jadi makanya siswa kita dengan adanya STEM ini nanti akan menjadi siswa yang paham apa yang dilakukan dan kenapa ini terjadi, kenapa ini tidak terjadi, kendalanya apa, solusinya apa. Jadi bagaimana mengkomunikasikannya dengan siswa lain atau dengan guru atau di masyarakat nantinya. Oke, di sini guru adalah desainer pembelajaran yang selalu berorientasi pada apakah siswa kita dapat belajar. Jadi bagaimana kita memberikan suasana hati siswa kita, kemudian suasana di kelas yang kita bina, yang kita ajarkan bisa membuat siswa kita belajar. Jadi jangan kita yang mengatur, tapi bagaimana kita memberdayakan siswa kita. Yang pertama mulai dari analisis tujuan pembelajarannya, dilibatkan siswanya, menganalisis materi, analisis karakteristik siswa. Jadi kita melihat dulu latar belakang siswa kita itu bagaimana gitu. Dengan adanya tes diagnostik, bagaimana sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang tentu sangat menarik. Atau kita kenal dengan enjoy learning gitu ya. Baik, Bu. Nah ini, coba silakan dijawab dulu pertanyaan ini. Apakah sih manfaat dari STEM itu menurut sekarang ini? Kan? Ya kita tulis lagi Bapak Ibu ya. Ya menurut Bapak Ibu manfaat STEM itu apa gitu? Ya, belajar secara holistik, kata Pak Priyanto, kemudian membuat siswa lebih aktif, kata Mbak Ana, melatih kreativitas tadi Ibu Yuyu ya, dan menjadikan siswa lebih aktif dalam pembelajaran, ya siswa dapat menalar kritis, aktif, untuk meningkatkan kreativitas dan kreativitas siswa. Oh banyak Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa sudah sudah memberikan penjelasan pasti manfaat dari STEM itu setelah beberapa informasi. Jadi setelah Ibu melakukan sendiri, dan apakah benar siswa itu aktif, apakah benar siswa itu berkolaborasi, apakah siswa itu bisa mandiri, gotong royong, dan menghasilkan ide atau produk yang menarik. Oke, ini sudah banyak Bapak Ibu. Mikir pola, ya, mir pola. Bu Adi Irma bilang mir pola. Berkolaborasi. Ini ada artinya ya, ini ada maknanya ini. Saya singkatkan apa dari ini ya. Mir. Ini bisa jadi best practice nanti. Membuat pembelajaran lebih kreatif, membuat peserta didik belajar lebih kreatif. Seperti Rahma. Bu Lilianti membuat ide kreatif, membuat siswa aktif dan bernalar aktif. Belajar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang menghasilkan produk sains. Menurut Bu Fatma Dewi, membuat pembelajaran lebih kreatif. Lanjut aja, ada 47
Bapak Ibu kita mengisi manfaat dari STEM itu. Ya ini Usiani ya. Usiani membuat siswa menjadi pemecah masalah. Oh ya, mampu mandiri dan melek teknologi. Dan ya, dengan adanya praktikum, ada penelitian, maka itu termotivasi untuk belajar bagaimana membuat tulisannya di Word, Excel, dan yang lainnya. Jadi teknologinya itu ikut ambil bagian ya. Bisa kreatif, praktis, mandiri, dan kritis agar pemahaman dan pengetahuan peserta didik mengenai sains, teknologi, engineering, art, dan matematika meningkat. Oke, ini sudah ditambahkan dengan art ya, di STEM. Benar Bapak Ibu ya, bisa materi juga lah. STEM itu awalnya STEM saja, STEM, tapi ada pembagiannya lagi, menambahkan artnya, seninya gitu. Jadi kita membuat produk juga dilihat juga seninya. Ya, dalam lomba kadang-kadang kita sudah bagus produknya, tapi seninya kurang. Sehingga ada ya yang jadi peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 dilihat dari kerjanya. Jadi seninya juga harus masukkan. Ya, 53 orang. Oke, mengasah kemampuan siswa berkreativitas. Benar Bapak Ibu ya. Hal-hal yang biasa jadi luar biasa. Karena siswa kita terpancing atau kreatif membuat sesuatu benda yang awalnya kita nggak tahu apa. Setelah dibuat, dibentuk, dan sangat bermanfaat. Itu merupakan salah satu pemecah masalah dari kehidupan kita sehari-hari. Baik, sudah 53 orang. Kita tunggu 5 menit lagi, 5 detik lagi. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sudah melihat bahwa manfaat sangat banyak sekali dan memang sudah mewakili dengan apa yang kita dalam teori ya. Dan mudah-mudahan betul-betul nanti kita laksanakan dalam proses belajar mengajar kita. Ya, ini saya simpan sebagai kenangan saya nanti apa jawaban Bapak Ibu. Baik. Tadi dari penjelasan Bapak Ibu kita satukan persepsi kita bahwa ada 6 manfaat STEM secara umum. Yang pertama, mengasah keterampilan berpikir kritis dan kreatif, logis, aktif dan produk yang dapat kita dari kehidupan. Kemudian menanamkan semangat gotong royong dalam memecahkan masalah.